Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Ilmu Dakwah, izinkan saya untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu tugas berdakwah. Saya Siti Nurhaliza, Prodi PAI kelas E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian pada kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul pentingnya ilmu pendidikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah tentang pentingnya ilmu pendidikan, khususnya ilmu agama bagi kita umat Islam. Di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita mencari ilmu pendidikan, dan di situ berkewajiban agar kita tidak tersesat di dunia maupun di akhirat. Agama Islam ini adalah agama ilmu. Kita tidak tahu agama ini kecuali dengan ilmu. Yang pertama, dengan wahyu Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran, yaitu wahyu dari Allah selama 23 tahun. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada kita semua. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim, sangat bodoh, maka dia harus belajar tentang agama Islam ini supaya kezalimannya dan kebodohannya itu bisa hilang. Begitu juga dia harus mentauhidkan Allah supaya hilang kezalimannya. Karena kalau kita bicara soal keadilan yang paling adil itu adalah tauhid, dan kezaliman yang paling zalim itu adalah syirik. Maka kita harus belajar. Yang pertama, kita belajar tentang agama ini. Karena manusia dilahirkan dengan keadaan tidak tahu apa-apa atau jahil. Allah menyebutkan jahula itu yang berarti bodoh, tidak mengerti apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan di dalam dunia ini dengan dia langsung berilmu maupun mempunyai pengetahuan. Maka kita semua itu harus wajib belajar. Jadi di sini kalau bisa kita harus memperbaiki cara beragama kita dengan dalil. Ilmu itu maksudnya belajar ilmu syar'i, Al-Quran, maupun sunnah. Karena banyak yang kita lihat dari umat Islam yang tidak belajar. Tidak belajar tentang ilmu agama, tentang ngaji, tidak menuntut ilmu, dan mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Sibuk dengan kerja, dagangan, kuliah, bisnis, tapi agama mereka tidak pelajari. Soal dunia mereka tahu, kata Allah, tapi mereka lalai dengan akhirat. Di sini Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7, yang berarti mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi mereka lalai dalam urusan akhirat. Dunia mereka tahu, tentang berbagai disiplin dunia mereka tahu, dan tentang keuangan
Mereka sangat tahu tentang masalah teknologi, segala macam masalahnya mereka juga tahu, tapi tentang agama mereka tidak tahu. Semua manusia itu wajib mempelajari agama, tentunya agama Islam ini. Apakah dia orang awam, apakah rakyat, orang miskin, orang kaya, apakah dia pejabat, seorang dokter, profesor, laki-laki ataupun perempuan, atau siapa saja wajib menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Kalau kita lihat tentang Islam kita, rata-rata Islam kita itu hanya di dalam KTP saja. Padahal nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa, lebih baik dari dunia maupun seisinya. Sekarang kita harus menjaga keimanan kita, jaga keislaman kita. Dengan apa kita menjaga? Yaitu dengan cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita belajar agama. Kalau kita tidak belajar agama, bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Kita tidak akan pernah tahu. Jadi kita ingat bahwa Allah setiap hari memberikan waktu kepada kita selama 24 jam, yaitu 1440 menit. Tinggal kita berusaha bagaimana kita mempunyai waktu untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya kita dalam sehari itu bisa beribadah selama 1 jam, yaitu 60 menit, ataupun 2 jam, yaitu 120 menit, dari waktu sehari yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1440 menit. Masa kita nggak ada waktu? Nggak mungkin kita nggak ada waktu. Tinggal bagaimana kita caranya untuk mengukur waktu, sehingga kita paham tentang agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, maupun semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketidakadilan manusia. Ini kezaliman manusia. Kalau masalah dunia itu pasti ditanya dulu. Seperti halnya membeli mobil, beli motor, beli tanah, dan beli apa saja, pasti diurus, ditanya buktinya, suratnya, asli atau tidaknya, lengkap atau tidak, seperti itu. Tetapi kalau masalah akhirat, orang sampaikan, dengar lalu amalkan, dan tidak tahu dalilnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, yang berarti, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan mereka berkata, orang Yahudi berkata, tidak akan masuk surga, melainkan orang Yahudi maupun orang Nasrani. Makanya, kita semua di sini, kata Allah itu angan-angan mereka. Katakanlah, mana bukti kamu? Mana hujah kamu jika kamu itu adalah orang yang jujur? Sekarang, Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk menanyakan kepada hujah-hujahnya. Menanyakan kepada mereka tentang mereka itu dijamin akan masuk surga. Dan mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab dengan dalil-dalilnya. Jadi Allah menyuruh kita untuk beragama dengan dalil, dengan hujah. Mana hujah, mana dalil. Dalam kita beragama tidak boleh ikut-ikutan. Kita pasti akan tersesat. Pada siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalan ke surga. Jadi, kalau kita menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan kita untuk masuk surga. Jadi kita wajib menuntut ilmu, belajar agama,
Jangan sampai kita selamanya bodoh tentang agama, tidak tahu apa-apa tentang agama, dan tidak ngerti maupun tidak paham tentang agama. Karena jikalau kita tidak tahu tentang agama, maka kita akan dibodohi oleh orang. Dibawa ke sini mau, dibawa ke situ mau. Akhirnya kita tidak punya pengalaman dan pegangan dalam hidup ini. Kata orang Islam, kita harus mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan benar, belajar dengan dalil, sampai kita paham agama itu mudah. Agama Islam itu tidak sulit. Tidak ada dalam agama Islam yang menyulitkan manusia. Semuanya mudah. Dan sebab Nabi bersabda, "Innad dina yusrun." Agama Islam itu mudah. Tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar agama ini. Agar kita memahami agama, bisa mengamalkan amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Itu juga yang kita tuju sebagai seorang mukmin dan seorang mukminat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.